Chapter 51. Kulit kepala Bai Xiaon sangat kesemutan sehingga rasanya seperti akan meledak. Dengan mata merah, dia mengeluarkan teriakan yang kuat saat dia menampar semakin banyak jimat kertas ke tubuhnya, menyebabkan semakin banyak perisai bermunculan. Segera, dia dikelilingi oleh penghalang setebal hampir 2 meter. Hampir pada saat yang sama ketika semua perisai muncul, wanita berjubah merah tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan menuju Bai Xiaon. Ledakan bisa terdengar saat dia menembus sekitar 30% ke penghalang perisai sebelum dihentikan di tempat. Lalu dia berteriak, jeritan yang tampaknya mampu menembus perisai. Ketika suara yang membelah telinga menusuk ke telinga Bai Xiaon, dia mulai kehilangan kesadaran. Terkejut, dia menggigit lidahnya keras-keras, yang membuat semuanya menjadi jelas tepat pada waktunya untuk melihat wanita itu berubah menjadi segerombolan kumbang merah yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian mulai menghantam perisai. Namun, perisai itu terlalu tebal, dan kumbang merah tidak mampu menembus 70% yang tersisa. Setelah bangkit kembali, mereka terbang kembali dan membentuk kembali ke bentuk wanita berjubah merah. Dia menatap Bai Xiaon sejenak, lalu mulai tertawa ketika dia menyerbu ke arahnya sekali lagi. Bersamaan dengan itu, suara letupan bisa terdengar saat batu hias mulai beriak dan bangkit, berubah menjadi batu golem. Pohon-pohon buah juga menumbuhkan lengan dan kaki, menyapu keluar dari tanah dan mulai berjalan maju menuju Bai Xiaon dan yang lainnya. Terutama aneh adalah kenyataan bahwa buah di pohon-pohon mulai tertawa dan menyanyikan lagu anak-anak lagi. Salah satu pohon bergabung dengan wanita berjubah merah untuk secara khusus menargetkan Bai Xiaon. Boneka. Du Lingfei megap-megap, Bai Xiaon gemetar hebat. Selama bertahun-tahun di mana dia tinggal, dia tidak pernah mengalami sensasi bahaya yang begitu dekat. Ketika wanita itu mendekatinya, dia dengan cepat melakukan gerakan mantra, menggunakan semua energi spiritualnya saat dia melambaikan jarinya ke arahnya. Seketika, pedang kayunya terbang dengan kecepatan tinggi, garis hitam yang menendang angin besar. Kemudian, ledakan menggema saat pedang menusuk ke kepala wanita itu. Wanita itu menjerit melengking, dan tubuhnya tiba-tiba larut ke dalam massa kumbang merah, yang bergerak dan kejang ketika mereka jatuh ke tanah dan kemudian hancur berkeping-keping. Pedang kayu tidak lenyap. Setelah menusuk kepala wanita itu, ia terus melaju ke arah pohon buah di belakangnya. Itu menusuk melalui pohon, yang terhenti dan kemudian tiba-tiba meledak. Seketika, buah di pohon layu, namun terus bernyanyi dengan gembira bahkan ketika mereka mati. Segala sesuatu yang terjadi menyebabkan rambut di tubuh Bai Xiaon berdiri tegak. Syukurlah, pedang kayunya sangat kuat, dan setelah menikam pohon, terus berlayar di udara dan kemudian meledakkan lubang ke dinding di dekatnya. Namun, begitu lubang itu muncul, sulur-sulur seperti tentakel mulai berputar keluar dari sisi-sisi yang rusak, seolah-olah tembok itu bersiap untuk membentuk kembali dirinya sendiri. Keluar melalui lubang itu. Du Lingfei menangis, langsung berkedip. Namun, Feng Yan adalah yang paling dekat dari mereka semua dengan lubang di dinding. Meringis kesakitan karena membuang barang yang begitu berharga, dia menghasilkan pil obat hitam lain dan kemudian melemparkannya ke depan pria muda dengan lentera. Ledakan besar bergema. Feng Yan kemudian meminjam kekuatan ledakan yang dihasilkan untuk terbang menuju lubang. Namun, ketika dia hampir menembak keluar dari lubang, wajahnya jatuh ketika dua singa batu besar melompat dari luar. Mengaum, mereka menyerang, salah satu dari mereka menuju Feng Yan, yang lain menuju Bai Xiaon. Yang mengejutkan, ini adalah dua singa batu yang sama yang telah berjaga di luar gerbang utama. Kamu tidak bisa melarikan diri, kata pria muda dengan lentera. Semua orang dari Spirit Stream Sekte akan mati. Dia mulai tertawa ketika dia sekali lagi mulai bertarung dengan Feng Yan. Ketika Feng Yan melihat bahwa lubang di dinding sudah mulai membaik sendiri, dia meraung, tangan berkedip dalam gerakan mantra dua tangan saat dia memanggil bola api seukuran kepala. Bola api itu memancarkan panas terik saat meluas, mengirimkan gelombang api ke segala arah. Singa-singa batu itu didorong mundur, dan wajah pembudidaya klan Luo Chen muda berkedip. Ada juga dua treant yang terjebak dalam nyala api, salah satunya meledak, treant yang lain mencoba untuk mundur, tetapi kemudian langsung ditabrak oleh pedang terbang mematikan Du Lingfei. Ledakan gemuruh bergema saat getah hijau meledak keluar dari treant yang hancur. Pada saat yang sama, terungkap bahwa di dalam dua treant itu kurus, sosok terengah-engah, yang kekuatan hidupnya tampaknya hampir sepenuhnya diserap. Salah satu tokoh itu pingsan, tidak sadarkan diri, sedangkan yang lainnya berjuang untuk membuka matanya, dan kemudian menatap Du Lingfei dengan penuh semangat, ya tetua Hou Brother. Serunya, setelah langsung mengenali Hou Yunfei. Dia segera mengangkatnya ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, Hou Yunfei yang lemah meraih lengan Du Lingfei dan menuangkan sedikit sisa kekuatan spiritualnya yang tersisa ke dalam dirinya. Klan Luo Chen telah berubah menjadi pengkhianat. Kita harus keluar dari sini dan memperingatkan sekte ini. Energi spiritual Du Lingfei langsung membengkak. Sambil menggertakkan giginya, dia memegang Hou Yunfei di tangannya saat dia menembak ke arah lubang di dinding dengan kecepatan yang bahkan lebih besar. Ketika Bai Xiaon melihat ke atas, dia langsung mengenali Hou Yunfei. Kemudian,
Dia berkedip bergerak ketika dia menghindari singa batu dan melaju ke arah lubang di dinding. Pada titik ini, Du Lingfei sekarang paling dekat dengan pelanggaran di dinding, dengan Feng Yan dan Bai Xiaon dekat pada tumitnya. Yang tercepat dari mereka semua adalah Bai Xiaon, yang dengan cepat menutup jarak antara dirinya dan Du Lingfei. Wajah Feng Yan pucat pasi. Bola api yang baru saja dilepaskannya telah menelan banyak korban. Namun, setelah memperhatikan kecepatan bergeraknya Bai Xiaon, matanya tiba-tiba berkedip dengan cahaya dingin, dan dia mengangkat tangannya, yang di dalamnya bisa dilihat pil obat hitam. Junior Sister Du, kamu harus mendapatkan berita kembali ke sekte. Aku akan memberi kamu sedikit kekuatan ekstra. Dengan itu, ia melemparkan pil obat hitam ke ruang antara Du Lingfei dan Bai Xiaon. Saat pil obat meledak, kekuatan yang kuat meledak, mendorong Du Lingfei ke lubang lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian, suara letupan seperti percikan air bisa terdengar saat dia meledak. Sebaliknya, Bai Xiaon terhalang oleh ledakan, dan tiba-tiba diduduki oleh singa batu. Seketika, matanya menjadi merah padam. Feng Yan, dia berteriak. Angin bertiup kencang ketika singa batu menerkam. Sama seperti Bai Xiaon hendak menghindar, 3 treants mendekat. Sekarang ada 4 boneka yang menyerangnya secara bersamaan, sehingga tidak mungkin untuk menghindar. Suara letupan bisa terdengar saat perisainya berkilau cerah dan kemudian mulai pecah. Bahkan perisai hijau dari liontin batu giok memudar dan hancur. Meskipun sebagian besar kekuatan pukulan dihancurkan, singa batu itu luar biasa, dan serangannya mendarat sepenuhnya di dada Bai Xiaon. Kekuatan besar mengirim Bai Xiaon terbang, seluruh tubuhnya bergetar. Junior Bruder Bai. Seru Feng Yan. Meskipun senyum dingin memutar bibirnya, kata-katanya terdengar pahit dan meratap. Namun, dia tidak melambat sama sekali, dalam sekejap mata, dia melewati lubang beriak di dinding. Tepat ketika dia hendak menerobos ke sisi lain, pembudidaya klan Luo Chen muda mengeluarkan teriakan menusuk, lalu tiba-tiba meledak menjadi sekelompok potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, semua tanpa darah, yang kemudian menembak ke arah Feng Yan. Sebelum Feng Yan bisa melewati celah di dinding, potongan daging melilitnya dan mulai menyeretnya ke belakang. Feng Yan mengeluarkan raungan kemarahan saat dia ditarik keluar. Pada titik ini, lubang di dinding sudah hampir menutup sepenuhnya. Setelah menggertakkan giginya sejenak, dia kemudian menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah yang mendarat ke pedang terbangnya. Pedang terbang itu langsung berubah menjadi merah tua. Alih-alih menembak keluar dalam serangan, itu kemudian meledak, berubah menjadi awan pecahan peluru yang menembak kembali ke arahnya. Meskipun itu melukai dirinya sendiri, hujan es pecahan peluru juga berhasil memotong potongan daging yang telah mencengkeramnya. Dia sekarang dibebaskan, tetapi juga dipenuhi dengan banyak luka dan luka. Rasa sakit dari dagingnya yang hancur mengancam untuk membuatnya tidak sadarkan diri, tetapi dia masih bisa mengepalkan rahangnya dan menembak kembali ke arah lubang di dinding. Sementara itu, Bai Xiaon telah terbanting oleh kaki singa, mengirimnya jatuh ke belakang, menjerit. Namun, bahkan ketika teriakannya masih bergema di udara, Bai Xiaon menunduk kaget melihat dadanya menemukan bahwa, meskipun pakaiannya robek, kulitnya tidak terluka sama sekali. Bahkan, dia bahkan tidak merasakan sakit. Setelah melakukan inspeksi cepat, dia mengkonfirmasi bahwa, meskipun situasinya tampak sangat berbahaya, dia tidak terluka sedikit pun. Pukulan singa batu itu mengirimnya terbang, tetapi selain itu hampir tidak melakukan apa-apa. Bahkan ketika kegembiraannya tumbuh, para Treant mendekat, dan salah satu dari mereka meninju punggungnya. Meskipun dia terlempar ke depan, dia tidak merasakan sakit sama sekali, lalu dia balas memalingkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Aku tidak percaya aku sebenarnya sangat kuat. Berbuat curang. Apa yang harus aku takuti? Merasa bersemangat, dan sekarang sangat percaya diri, dia melesat ke udara menuju celah di dinding, bergerak dengan kecepatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia berada di celah. Feng Yan sekarang sekitar setengah jalan melalui celah, dan bahkan tidak memperhatikan Bai Xiaon dan kecepatan tiba-tiba. Dalam benaknya, Bai Xiaon mungkin sudah terbunuh oleh banyak boneka. Tepat ketika Feng Yan hendak membebaskan dirinya, sinar kemarahan muncul di mata Bai Xiaon, dan dia menjangkau ke arah bahu Feng Yan, yang sudah di luar lubang. Akhirnya bebas. Feng Yan tertawa. Tapi kemudian, dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar menyeretnya kembali melalui lubang. Tidak, dia melolong. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang menyeretnya, dia merasakan tasnya tergelincir pergi, dan kemudian dia terlempar jauh ke halaman, jauh dari celah. Hanya pada titik ini dia melihat Bai Xiaon. Bai Xiaon, dia melolong, matanya merah. Namun, dia sekarang terputus oleh 2 singa batu. Boom terdengar, diikuti oleh jeritan sengsara. Kakak Feng Feng. Bai Xiaon berteriak, secara bersamaan melompat melalui lubang di dinding. Tepat ketika dia muncul di sisi lain, lubang selesai menutup. Dia sekarang di luar, tidak lagi di halaman klan Luo Chen. Adapun Du Lingfei, dia terus berlari segera setelah dia muncul, dan sekarang menunggu agak jauh di tepi hutan.
Ketika dia melihat Bai Xiaon muncul, dia baru saja akan memanggilnya ketika dia tiba-tiba mulai meratap sedih. Kakak Feng Feng, kamu tidak hanya memberi aku tas pegang untuk membantu aku melarikan diri, kamu juga menahan boneka-boneka itu. Oh, kakak Feng Feng. Setelah mendengar kata-kata Bai Xiaon, Du Lingfei merasa mengerikan. Namun, celah itu ditutup, dan Bai Xiaon hanya berdiri di sana dengan sedih dan marah. Jadi dia dengan cepat berkata, Bai Xiaon, ayolah, ayo pergi. Tidak perlu paksaan lebih lanjut, Bai Xiaon mulai berlari, air mata mengalir di wajahnya. Membantu Du Lingfei mendukung Ho Yunfei, mereka menghilang ke hutan. Melihat dari balik bahunya, Bai Xiaon mengerutkan kening dengan sedih dan berkata, "Ya tetua Brother Feng, pria yang baik." Du Lingfei sangat kesal. Dia tidak pernah membayangkan bahwa misi ini akan berbahaya. Kemudian dia ingat saran Bai Xiaon untuk tidak datang ke klan Luo Chen, dan menyadari bahwa jika mereka mendengarkannya, Feng Yan mungkin tidak mati. Dan ketika dia melihat bahwa Bai Xiaon sangat sedih sehingga dia hampir mengalahkan dadanya sendiri, dia merasa lebih buruk. Akhirnya, dia menghela nafas. Junior Bruder Bai, katanya, menatapnya dengan getir, mari kita bergegas. Jika klan Luo Chen telah berubah menjadi pengkhianat, mereka tidak akan ingin sekte itu mengetahui hal itu. Aku hanya mencoba mengirim kata kembali, tetapi ada gangguan di daerah tersebut. Slip giok transmisi tidak akan berfungsi. Bai Xiaon menggigil, merasa lebih dalam bahaya daripada sebelumnya. Chapter 52. Sementara itu, di bawah rumah klan Luo Chen adalah nekropolis bawah tanah yang luas. Di salah satu bagian nekropolis adalah sebuah danau darah yang mendidih, penuh dengan kerangka mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Kilau formasi mantra bisa terlihat mengelilingi seluruh benda, dan banyak anggota klan Luo Chen bersujud di sekitar danau. Ada pria dan wanita, anak muda dan orang tua, yang semuanya berlutut di neksus kunci dalam formasi mantra, dengan sangat serius bahwa satu demi satu, mereka akan mengiris tangan kanan mereka dan memeras darah ke neksus, yang membawa darah ke danau pusat. Di tengah-tengah danau darah itu, seorang lelaki tua duduk bersila. Rambutnya panjang dan putih, dan dia tampak mengancam tanpa marah. Dengan setiap napas yang diambilnya, danau darah menggelembung. Tiba-tiba, mata pria itu terbuka, dan mereka berkilau dengan cahaya berwarna darah. Apa yang terjadi? Dia menuntut, suaranya yang dingin bergema di seluruh nekropolis. Salah satu anggota klan yang paling dekat dengannya adalah seorang pria muda, yang terlihat persis seperti pria muda dari atas di halaman yang mencoba membunuh Bai Xiaon dan yang lainnya. Dia membungkuk dan berbisik, Patriark, 3 murid dari Spirit Stream Sekte muncul. Itu terjadi begitu cepat sehingga aku tidak siap. Aku khawatir itu akan mempengaruhi tugas yang lebih besar di tangan. Jadi tubuh boneka aku di luar, bersama dengan pembentukan mantra dan boneka lainnya, mencoba untuk membunuh mereka. Sayangnya, aku sangat tidak berguna, senior. Aku hanya berhasil membunuh satu. Dua lainnya melarikan diri, dan mereka membawa murid lain yang kami tangkap terakhir kali bersama mereka. Pemuda itu merasa sangat kecil hati. Biasanya, jika seorang murid dari Spirit Stream Sekte hilang, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun sebelum sekte secara resmi menyatakan mereka hilang. Hanya pada saat itulah murid-murid lain akan dikirim untuk menyelidiki. Menimbang bahwa, pada saat murid-murid tersebut tiba di pegunungan Valenstar, setidaknya 9 bulan seharusnya telah berlalu. Namun, hanya 4 bulan telah berlalu, namun para murid dari Spirit Stream Sekte telah tiba. Bukan hanya pemuda ini yang terkejut. Tidak ada seorang pun di seluruh klan Luo Chen yang bisa menebak bahwa hilangnya seorang murid sekte luar belaka adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Secara logika, seharusnya tidak ada orang yang dikirim untuk menyelidiki secepatnya. Lebih jauh, jika Ho Yunfei tidak berhasil mengungkap rahasia klan Luo Chen, mereka tidak akan pernah membawanya tawanan. Menurut rencana awal mereka membutuhkan setengah tahun untuk sepenuhnya siap, kemudian bangkit dan membebaskan diri dari kendali sekte stream roh. Namun, itu berarti mereka masih membutuhkan waktu sebulan, dua murid sekte luar. HMPH, formasi mantra defensif telah diaktifkan. Sil daerah itu dan mengirim orang untuk melacak mereka dan membunuh mereka. Kita hanya perlu 1 bulan lagi, dan kemudian tidak ada yang bisa menghentikan kita. Pria tua itu tampaknya tidak khawatir sama sekali tentang apa yang telah terjadi, dan menutup matanya untuk terus bermeditasi. Pria muda itu menghela nafas, menundukkan kepalanya dengan patuh. Tidak butuh waktu lama sebelum 7 angka muncul dari dalam klan Luo Chen. Yang berada di posisi terdepan adalah pemuda yang sama, yang basis budidayanya berada di tingkat ke-8 Ki kondensasi. Dari 6 lainnya, yang terlemah berada di tingkat ke-6 Ki kondensasi, dengan 2 berada di ke-7. Mereka tidak akan bisa pergi jauh. Ayo pergi. Ke-7 pembudidaya menembak ke hutan, matanya bersinar dengan niat membunuh. Di hutan, Bai Xiaon dan Du Lingfei bergerak secepat mungkin sambil secara bersamaan menopang Ho Yunfei. Mereka mencoba menggunakan wind skiff mereka, tetapi tampaknya gangguan yang sama dari formasi mantra yang membuat slip giok transmisi tidak dapat beroperasi memiliki efek yang sama pada kapal. Ekspresi wajah Bai Xiaon dan Du Lingfei semakin gelap.
Wajah Bai Xiaon pucat, dan sensasi krisis yang akan datang dalam dirinya tidak bisa lebih besar. Setiap inci daging dan darah di dalam dirinya berteriak padanya untuk melarikan diri secepat mungkin. Jika dia berjalan lebih lambat, dia pasti akan mati. Sensasi bahaya jauh lebih besar dari apa yang dia rasakan dari Feng Yan. Lagi pula, meskipun Feng Yan telah mencoba membunuhnya, dia merasa gugup tentang hal itu dan mencoba melakukannya secara diam-diam. Bai Xiaon tahu selama dia berhati-hati, dia kemungkinan besar akan bisa menghindari tindakan apapun yang dilakukan Feng Yan terhadapnya, dan bahkan mungkin bisa membalasnya. Tapi sekarang, begitu dia memikirkan informasi yang mereka miliki, dia gemetar, dan keringat mulai membasahi wajahnya. Menimbang bahwa mereka tahu tentang pengkhianatan klan Luo Chen, jelas bahwa mereka tidak akan ragu untuk membunuh mereka semua. Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan keheningan mereka. Selain itu, mereka tidak akan menyerang secara diam-diam, mereka akan menyerang seperti sambaran petir. Mereka juga tidak akan memberikan banyak waktu bagi mereka untuk pergi sangat jauh. Bahkan, hampir pasti ada anggota klan Luo Chen yang mengejar mereka. Sialan kamu, Aula Pengadilan. Misi ini bukan tipe yang dapat ditangani oleh para murid sekte luar. Kemudian Bai Xiaon ingat bahwa klan Luo Chen memiliki yayasan pendirian yayasan, dan ia mulai bergetar lebih keras. Pendirian yayasan. Perbedaan antara ki kondensasi dan yayasan pendirian adalah seperti perbedaan antara menjadi manusia dan berada di kondensasi ki. Bai Xiaon sangat gugup sehingga matanya merah. Aku berlatih kultivasi untuk hidup selamanya. Bai Xiaon ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Dia memandang Ho Yunfei, dan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa meninggalkannya hanya untuk mendapatkan kecepatan. Itu adalah sesuatu yang dia tidak pernah bisa lakukan sendiri. Wajah Du Lingfei pucat. Basis kultivasinya adalah yang terlemah dari semuanya, dan energi spiritual internalnya pulih dengan sangat lambat. Semakin banyak waktu berlalu, semakin buruk perasaannya tentang situasinya. Dia tahu bahwa mereka menghadapi kematian yang hampir pasti. Mungkin seseorang di tingkat ketujuh ki kondensasi mungkin bisa melawan kembali yayasan pendirian yayasan. Tapi sekarang, Feng Yan sudah mati, dan dia hanya di tingkat kelima ki kondensasi, tanpa harapan bisa menembus ke tingkat berikutnya dalam waktu dekat. Adapun Bai Xiaon, mengingat betapa takutnya dia sekarat, Du Lingfei tidak akan pernah menaruh harapan padanya. Aku tidak pernah membayangkan aku akan mati dalam misi pertamaku di luar sekte, pikirnya, tertawa getir. Namun, hal-hal belum berakhir, dan bukan saatnya untuk menyerah. Jadi dia mengertakkan gigi dan menghasilkan pil obat dari dalam tasnya memegang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia memandang Bai Xiaon, yang berwajah pucat dan menggigil, dan dia menghela nafas. Saat ini, dia tidak lagi merasakan cemoohan terhadapnya. Menghasilkan botol pil obat, dia melemparkannya kepadanya. Junior berat terbaik, pastikan untuk menjaga energi spiritual internal kamu. Bai Xiaon menatap shock pada botol obat, lalu membukanya dan mengkonsumsi salah satu pil. Pada titik inilah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan menghasilkan dua botol pil obat dari tas memegang Feng Yan. Tetua Brother Feng memiliki beberapa pil obat, katanya, menyerahkan salah satu botol kepada Du Lingfei. Dia menerimanya diam-diam, dan mereka berdua melanjutkan secepat mungkin. Tak lama, mereka kembali ke lokasi di mana mereka telah menemukan slip giok Ho Yunfei. Ketika Du Lingfei melihat pohon itu, dia menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, tidak ada gunanya memiliki penyesalan, jadi tanpa sepatah kata pun, mereka terus mempercepat. Perlahan-lahan, Du Lingfei mulai melambat, yang membuat Bai Xiaon semakin gugup. Akhirnya, dia kemudian meraih lengannya dan menariknya, membawa Ho Yunfei pada saat yang sama. Du Lingfei sudah lama memperhatikan bahwa Bai Xiaon jauh lebih cepat daripada dia. Ketika dia meraih lengannya, dia hampir menarik diri, tetapi ketika dia melihat ekspresi ketakutan di wajahnya, dia menghela nafas dan membiarkannya menariknya. Pada titik inilah Ho Yunfei menggigil, dan matanya perlahan terbuka. Dia tampak kelelahan. Setelah menilai posisinya saat ini, dia tertawa pahit dan berkata, Junior Bruder Bai, aku tidak pernah berpikir bahwa, setelah bertahun-tahun ini, kita akan bertemu lagi seperti ini. Melihat bahwa Ho Yunfei sudah bangun, Du Lingfei dengan cepat menawarinya pil obat. Bai Xiaon menatap Ho Yunfei dan menghela nafas. Tetua Brother Ho, masih ada harapan bagi kita, kata Ho Yunfei. Untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, klan Luo Chen membantai orang-orang dari dunia fana, mengekstraksi darah dan tulang mereka untuk digunakan dalam pembentukan mantra. Yayasan pendirian yayasan mereka saat ini memimpin Inverse Blood Grand Magic, jadi dia tidak bisa secara pribadi mengejar kita. Selanjutnya, seluruh klan Luo Chen mempertahankan formasi mantra. Karena itu, mereka tidak akan dapat mengirim sangat banyak orang mengejar kita. Ho Yunfei tersenyum, mengambil pil obat dari Du Lingfei, dan menelannya. Kemudian, matanya mulai bersinar ketika dia berkata, meskipun kita tidak bisa mendapatkan pesan ke sekte dari lokasi ini, jika kita cukup jauh, kita pasti bisa. Sesuatu yang besar seperti ini, seluruh klan kultivator memberontak, pasti akan memancing reaksi besar dari sekte. Berkat pil obat, dia tidak lagi membutuhkan bantuan dari Bai Xiaon,
dan mulai mempercepat dengan kekuatannya sendiri. Karena itu, mereka berhasil menambah kecepatan. Segera, perbatasan pegunungan Valenstar menjadi terlihat, dan akhirnya, mereka melesat ke tempat terbuka, di mana Du Lingfei mengeluarkan selip batu giok dan mencoba melakukan kontak dengan sekte tersebut. Beberapa saat kemudian, wajahnya kehabisan darah, dan dia menggelengkan kepalanya. Masih tidak bekerja. Gumam Bai Xiaon, jantungnya berdebar kencang. Hou Yunfei hanya berdiri diam di sana, tak satu pun dari mereka berbicara lebih jauh saat mereka melanjutkan dengan sedih. Pada titik inilah, tiba-tiba, suara siulan bisa terdengar dari belakang mereka. Wajah mereka jatuh ketika 7 sosok muncul dari pepohonan tidak terlalu jauh. Yang memimpin adalah pemuda di tingkat 8 Ki Kondensation, yang memandang Bai Xiaon dan yang lainnya, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Seperti yang aku katakan, kamu tidak bisa pergi. Jangan pernah lupa bahwa orang yang membunuhmu bernama Chen Yu. Membunuh mereka. Anggota Luo Chen Clan segera mengeluarkan perangkat magis, dan cahaya dingin muncul di mata mereka saat mereka mendekat. Wajah Bai Xiaon, Du Lingfei, dan Hou Yunfei berkedip, dan mereka mengertakkan gigi ketika mereka mencoba menambah kecepatan. Chen Yu tertawa dingin ketika menjentikan lengan bajunya, menyebabkan tengkorak violet muncul. Saat melaju di udara, ia terkekeh gila, dan dalam sekejap mata, itu hampir langsung ke Bai Xiaon dan yang lainnya. Pada saat itu, Chen Yu melambaikan jarinya, dan tengkorak itu meledak. Gelombang kejut yang dihasilkan mengirim 3 murid Spirit Stream Sect berputar terpisah. Du Lingfei dan Hou Yunfei tiba-tiba kehilangan momentum, dan hampir seketika dikelilingi oleh anggota klan Luo Chen. Bai Xiaon, bagaimanapun, terus melaju kencang. Sebelumnya, dia agak tertahan oleh dua lainnya. Tapi sekarang dia sendirian, dia meledak dengan kecepatan luar biasa, membebaskan anggota klan Luo Chen. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk menempatkan puluhan meter di antara mereka, dan dari tampilan itu, dia hanya mulai menambah kecepatan. Bahkan Chen Yu, satu-satunya anggota klan Luo Chen di tingkat ke-8 Ki Kondensasi, tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap kaget. Dia cepat, kata Chen Yu dengan dingin. Pertama-tama bunuh kedua orang ini, lalu kita akan mengejarnya. Melambaikan lengan bajunya, dia berbalik ke Du Lingfei dan Hou Yunfei, membunuh niat yang mendidih. Du Lingfei batuk seteguk darah. Tubuhnya sudah terciprat darah, dia dikelilingi dan yakin bahwa dia akan mati. Saat dia melihat Bai Xiaon melarikan diri ke kejauhan, dia mulai tertawa pahit. Dia sangat sadar bahwa Bai Xiaon takut akan kematian, jadi meskipun dia tidak terlalu terkejut, dia tidak bisa membantu tetapi merasa pahit dan putus asa. Junior Bruder Bai, aku harap kamu berhasil pergi. Pikirnya. Pada saat yang sama, dia melakukan gerakan mantra, mengirim pedang terbang dengan kekuatan Likeness in Heaviness. Batuk lebih banyak darah, dia terus berusaha membela diri. Hou Yunfei juga tertawa getir, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia meraung, dan meskipun energi spiritualnya sebagian besar habis, dia tidak siap untuk menyerah begitu saja. Sambil menggertakkan giginya, dia bersiap untuk membawa beberapa musuh bersamanya saat dia mati, jika hanya untuk membeli lebih banyak waktu untuk Bai Xiaon. Chapter 53. Wajah Bai Xiaon pucat dan jantungnya berdebar kencang. Sensasi bahaya membuatnya begitu khawatir sehingga dia merasa seperti dia akan mati setiap saat, membuatnya gemetaran tak terkendali. Dia belum pernah setakut ini sebelumnya sepanjang hidupnya. Tidak ketika dia meninggalkan desanya untuk menyalakan dupa dan memberanikan petir, tidak ketika Li Qinghou membawanya ke 10.000 lembah ular, bahkan ketika dia telah melihat semua makhluk yang fantastis dan kuat saat bepergian. Dalam semua situasi itu, dia gugup, tetapi dia juga yakin bahwa dia tidak akan mati. Tapi hari ini, dia memiliki sensasi berbeda, bahwa dia benar-benar akan mati. Ketika dia terbang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sendirian. Kemudian dia melihat ke belakang dengan kaget melihat bahwa 7 anggota klan Luo Chen telah mengepung Du Lingfei dan Hou Yunfei. Beberapa ratus meter di belakang, dia juga melihat bahwa Du Lingfei sedang batuk darah. Siapapun dalam situasi ini akan dapat mengatakan bahwa ia dan Hou Yunfei tidak akan bisa bertahan lama sebelum mereka ditebang. Getaran mengalir di Bai Xiaon saat dia berdiri di sana menonton. Dia mulai gemetar lebih keras, dan matanya benar-benar penuh darah. Dia bisa merasakan jiwanya berteriak kepadanya untuk melarikan diri secepat mungkin. Sebenarnya, Bai Xiaon cukup yakin bahwa, mengingat kecepatan yang bisa dia pertahankan, dan mengingat bahwa Du Lingfei dan Hou Yunfei mencegah musuh untuk mengejar, sebenarnya ada peluang bagus, bahwa dia bisa pergi. Jika dia melakukannya, dia bisa terus hidup, dia bisa terus berlatih kultivasi, dan dia bisa mengejar apa yang benar-benar dia inginkan, kehidupan abadi tanpa kematian. Tidak hanya sekte tidak akan menghukumnya jika dia selamat, mereka bahkan akan menghadiahinya. Namun, jika dia melarikan diri, meninggalkan Du Lingfei dan Hou Yunfei ke kematian mereka, dia akan merasa bersalah selama sisa hidupnya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbelah dua, dengan 1,5 menyuruhnya melarikan diri dengan kecepatan tinggi, kalau tidak, dia akan mati.
Setengah lainnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia meninggalkan sesama anggota sekte untuk mati, bahwa dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang selama sisa hidupnya. Terengah-engah, dia menjerit frustrasi. Pembuluh darah biru muncul di dahinya, dan dia gemetar sekuat dadu yang jatuh. Saat ini, dia tidak terlalu memikirkan spesifik situasi atau konsekuensi potensial. Tangannya mengepal ketika satu pikiran mengalir di kepalanya. Aku, Bai Xiaon, mungkin takut mati, tapi aku tidak akan lari begitu saja. Tiba-tiba dia mulai memukuli dadanya dengan tinjunya. Matanya benar-benar memerah, dan dia mengeluarkan raungan gemuruh saat dia tiba-tiba menembak kembali ke arah Du Lingfei dan Hou Yunfei. Dia bergerak begitu cepat sehingga suara siulan bergema ke segala arah. Hou Yunfei gemetar saat melihat pembalikan tiba-tiba Bai Xiaon, dan ekspresinya sulit dibaca. Dia tampak heran, bersyukur, dan tiba-tiba, dia mulai tertawa. Kemudian, tekad berkilauan di matanya, dan bahkan tanpa memikirkan pertahanan, dia menyerbu anggota klan Luochen dengan semua yang dia miliki. Bersamaan dengan itu, Du Lingfei, yang tubuhnya berlumuran darah dari tempat pedang terbang menebasnya, mendongak untuk melihat Bai Xiaon, matanya merah, menderu saat dia bergerak ke arah mereka. Dia merasa seperti disambar petir, dan rahangnya terjatuh. Air mata mulai mengalir di pipinya ketika banyak emosi membanjiri dirinya. Dia tersentuh, bersemangat, dan terguncang. Dia tahu betapa Bai Xiaon takut mati. Jadi ketika dia melihat dia terbang ke arah mereka, secara fisik gemetar, matanya merah. Dia hanya bisa membayangkan betapa keberanian yang dia panggil untuk berhenti melarikan diri, berbalik, dan kemudian kembali untuk mereka. Keluar dari sini, idiot. Menjalankan. Jangan sampai kamu terbunuh. Air mata mengalir di wajahnya. Saat Bai Xiaon berlari ke arah mereka sambil berteriak di bagian atas paru-parunya, dia tidak memperhatikan bahwa salah satu murid klan Luochen di tingkat ke-6 Qi Condensation melepaskan serangan telapak tangan ke punggungnya. Ledakan terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Visinya berenang saat dia jatuh ke tanah. Kemudian, salah satu pedang terbang pembudidaya klan Luochen mulai melaju cepat di udara menuju kepalanya. Ketika Bai Xiaon melihat apa yang terjadi, dia mengeluarkan raungan yang bahkan lebih keras, dan mendorong maju dengan ledakan kecepatan lainnya, mencapai batasnya. Dia melesat di udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Du Lingfei. Bahkan saat pedang terbang menimpanya, Bai Xiaon mendarat di sampingnya, mengangkatnya dengan satu tangan, lalu mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan dan meninju ke arah pedang terbang. Ledakan bergema saat pedang terbang dikirim berputar oleh kekuatan pukulan Bai Xiaon. Para anggota klan Luochen semua sangat terkejut. Mata Chen Yu berkedip karena terkejut, tetapi kemudian dengan cepat mulai memancarkan niat membunuh yang dingin. Bagus. Seorang ahli dalam penyamaran. Aku seharusnya memperhatikanmu kembali ketika kamu berada di formasi Shadowell. Dengarkan semuanya, abaikan dua yang lain dan bunuh orang ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tatapan membunuh muncul di mata anggota klan Luochen lainnya, dan mereka mulai mendekati Bai Xiaon. Du Lingfei agak linglung saat Bai Xiaon memeluknya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia menurunkannya ke samping dan kemudian menembak ke arah pembudidaya klan Luochen yang masuk. Matanya merah cerah, dan hampir seperti saat ini, dia sama sekali tidak berpikir untuk mati. Bahkan, dia tidak memikirkan apapun kecuali, selamatkan Hou Yunfei. Simpan Du Lingfei. Dan bunuh semua musuh yang terdekat dari lawan-lawan itu berada di tingkat ke-6 Qi Kondensasi. Dan ketika dia mendekat, tangannya berkedip dalam gerakan mantra. Sebagai tanggapan, penusuk yang bersinar tiba-tiba muncul, yang menembak dengan kejam ke arah Bai Xiaon. Lepaskan. Bai Xiaon meraung, melepaskan serangan telapak tangan yang ganas. Penusuk kecil itu mulai goyah. Dan ketika telapak tangan Bai Xiaon menabraknya, cahaya yang bersinar pecah, dan penusuk itu dikirim berputar menjauh. Kultivator yang memanggil penusuk itu tersentak, dan ekspresi terkejut berkedip di wajahnya. Tepat ketika dia akan kembali mundur, Bai Xiaon melakukan gerakan mantra dan menunjukkan. Pedang kayunya muncul dan melesat seperti kilat. Tidak masalah bahwa lawannya berada di tingkat ke-6 Qi Kondensasi, dia tidak mampu menghindari, dan pada kenyataannya, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pedang menusuk ke dahinya. Jeritan sengit bergema ketika pedang kayu itu menikamnya, keluar dari sisi lain dengan semburan darah. Kemudian, itu berputar di udara dan menuju ke musuh berikutnya. Pada saat yang sama, salah satu anggota klan Luochen di tingkat ke-7 Qi Kondensasi melakukan gerakan mantera, menyebabkan kabut berkeliaran di sekitarnya, membuatnya tampak seperti raksasa kabut raksasa. Bahkan saat dia mendekat, tangan Bai Xiaon tiba-tiba terangkat, dan ibu jari serta jari telunjuknya terhubung. Cahaya hitam berkedip, dan pertahanan yang disediakan oleh kabut tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan cahaya hitam. Pegang celushing tenggorokan, suara retak terdengar saat kabut menghilang. Mata pembudidaya itu melebar ketika melihat lengan meraih lehernya.
Kemudian, tenggorokannya benar-benar hancur, semuanya terjadi dengan kecepatan luar biasa. Hanya beberapa napas waktu telah berlalu sejak Bai Xiaon memulai tugasnya, dan sudah, dua anggota klan Luo Chen telah terbunuh, Hou Yunfei, yang sudah jatuh kembali untuk berdiri di sisi Du Lingfei, tersentak, dan matanya membelalak kaget. Du Lingfei benar-benar terkejut. Bai Xiaon yang dia lihat sekarang benar-benar berbeda dari yang dia ingat, menyebabkannya terengah-engah. Apakah ini benar-benar Bai Xiaon yang sangat takut mati? Pada titik ini, sisa anggota klan Luo Chen yang terkejut akhirnya melepaskan gerakan pembunuhan mereka. Ini adalah kartu truf paling kuat mereka. Satu menjadi pedang terbang, yang lain mutiara, dan yang terakhir, kuali kecil, yang semuanya menembak ke arah Bai Xiaon. Yang mengejutkan, mereka bertiga bergabung untuk menyerang secara bersamaan. Dari kelompok tiga, dua berada di tingkat ke-6 Ki kondensasi, dan satu berada di urutan ke-7. Serangan gabungan mereka benar-benar ganas ketika mereka pergi keluar dengan segala yang mereka miliki untuk mencoba menjatuhkan Bai Xiaon ketika dia tidak bisa mengelak. Mata Bai Xiaon bersinar merah saat ketiganya mendekatinya. Bahkan ketika perangkat magis mereka membunuhnya, dia meringkuk tangan dan kakinya sampai dia tampak seperti bola. Sebelumnya, Du Lingfei mengejek wajan hitam besar yang dipakainya, tapi sekarang, itu menutupi dirinya sepenuhnya. Kuali kecil yang telah dilepaskan oleh pembudidaya di tingkat ke-7 Ki kondensasi menghantam wajan hitam, menyebabkan ledakan bergema yang bisa mengguncang surga dan bumi. Retakan menyebar di seluruh wajan, tetapi kuat menahan kuali. Berikutnya adalah mutiara. Suara gemuruh bergema saat menabrak wajan. Wajan tidak bisa bertahan lebih lama, dan meledak, berubah menjadi fragmen hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghambur ke segala arah. Bai Xiaon melesat keluar dari reruntuhan, terbang menuju pembudidaya tingkat 7 Ki kondensasi. Ketika pria itu melihat Bai Xiaon terbang ke arahnya, wajahnya jatuh. Dia segera jatuh kembali, tetapi tidak bisa bergerak cukup cepat. Tidak ada barang pelindung ajaib yang dimiliki pria itu yang bisa melakukan apa saja untuk menghentikan Bai Xiaon, yang menghantamnya, menyebabkan suara retak tulang patah keluar. Seketika, Bai Xiaon masuk untuk serangan lain, menyeruduknya dengan kepalanya. Bom! Tidak, teriak pria itu. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan ekspresi putus asa memenuhi matanya, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari Bai Xiaon. Ke sisi, sesama anggota klan di tingkat ke-6 Ki kondensasi hampir takut keluar dari pikiran mereka. Dengan gemetar, salah satu dari mereka mengirim pedang terbang ke arah Bai Xiaon. Bai Xiaon benar-benar mengabaikannya saat dia sekali lagi menerjang pria parubaya itu. Pedang terbang itu menabrak Bai Xiaon, dan dengan gerakan yang benar-benar mengejutkan, pedang itu tidak menusuknya, melainkan memantul dan dikirim berputar. Bai Xiaon meraung, memukul pria parubaya itu sekali lagi. Jeritan mengerikan berdengung saat pria itu meninggal. Untuk dua anggota klan lainnya di tingkat ke-6 Ki kondensasi, Bai Xiaon, dengan mata merah dan rambut acak-acakan, tampak seperti binatang buas. Kulit kepala mereka mulai tergelitik ketika dia perlahan berbalik untuk melihat mereka. Tanpa ragu sedikit pun, mereka berbalik dan melarikan diri. Di kejauhan, Chen Yu benar-benar terguncang oleh apa yang baru saja terjadi, dan dia bahkan nyaris tidak bisa percaya apa yang baru saja dia saksikan. Chapter 54. Melihat bahwa dua pembudidaya di tingkat ke-6 Ki kondensasi melarikan diri, Bai Xiaon melakukan gerakan mantra, lalu melambaikan jarinya. Pedang kayu kecilnya langsung terbang di udara, menebas leher salah satu pembudidaya. Mata rekannya langsung bersinar dengan tingkat keheranan dan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya melakukan pengejaran dan pembunuhan. Tapi sekarang, meja telah berbalik, dan mereka sedang ditebang. Dalam beberapa saat singkat, Bai Xiaon sudah membunuh 4 orang. Kultivator yang tersisa di tingkat ke-6 dari kondensasi Ki memiliki wajah pucat saat dia pergi. Sekuat tenaga untuk mencoba melarikan diri. Jantungnya berdegup kencang, dan seluruh tubuhnya gemetaran. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa murid aliran-aliran roh yang ramping, murni dan adil bisa, sangat menakutkan. Mata Bai Xiaon bersinar dengan sinar buas, dan dia baru saja akan mengejar ketika, tiba-tiba, sensasi bahaya muncul di hatinya. Pada saat yang sama, Du Lingfei berteriak dengan mendesak, "Hati-hati." Bai Xiaon segera melompat mundur. Dalam waktu yang hampir bersamaan, tengkorak violet setinggi 3 meter melesat ke area di mana dia baru saja berdiri, lalu meledak. Ledakan terdengar saat kekuatan ledakan meledak, membanting ke Bai Xiaon. Untuk pertama kalinya, kulit besi tanpa kematiannya terasa sakit, dan darah bahkan mengalir keluar dari mulutnya ketika ia terbang mundur. Orang yang menyerangnya tidak lain adalah Chen Yu, yang berada di tingkat ke-8 kondensasi Ki. Ekspresinya tidak sedap dipandang, dan tatapan yang sangat serius bisa terlihat di matanya. Setelah menyelamatkan anggota klannya dari bahaya, dia melintas di udara menuju Bai Xiaon. Di belakangnya ada dua pembudidaya lain, yang berada di tingkat ke-6 Ki kondensasi. Mereka mengertakkan gigi dan mengikuti. 3 orang sekarang menuju Bai Xiaon. Hou Yunfei ingin membantu, tetapi terlalu lemah. Serangan yang dia lakukan sebelumnya menguras sisa energi spiritual yang dimilikinya, dan darah saat ini merembes keluar dari sudut mulutnya. Sayangnya, dia tidak dalam kondisi untuk bertarung. Du Lingfei terluka parah, dan ketika dia dengan cemas menyaksikan Bai Xiaon berkelahi,
dia menyadari bahwa semua permusuhan dan prasangka sebelumnya yang dia rasakan terhadapnya sudah lama hilang. Wajah Bai Xiaon pucat karena lebih banyak darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia tampaknya berada di ambang kehancuran, dan tampaknya telah kehilangan banyak kecepatan yang dia mampu sebelumnya. Melihat itu, Chen Yu dan teman-temannya mendekat untuk membunuh. Namun, ketika mereka mendekat, sinar brutal muncul di mata Bai Xiaon. Meskipun benar bahwa kulit kematian besinya tidak bisa sepenuhnya memblokir serangan Chen Yu beberapa saat yang lalu, kenyataannya adalah bahwa ia telah menyerap sebagian besar kekuatan serangan. Keadaannya yang lemah saat ini, dan bahkan darah yang keluar dari mulutnya, semuanya adalah suatu tindakan. Dalam sekejap mata, dia melipat gandakan kecepatannya. Selain itu, alih-alih mundur, ia beralih arah. Melewati Chen Yu menuju target sebenarnya, dua anggota klan Luo Chen di tingkat ke-6 Qi kondensasi, wajah Chen Yu berkedip-kedip, dan bahkan ketika dia membuat untuk memblokir jalan Bai Xiaon, pedang kayu Bai Xiaon melesat ke arahnya. Chen Yu melakukan gerakan mantera dan menunjukkan, memanggil tengkorak yang sama dari sebelumnya. Suara gemuruh bergema, tapi Chen Yu tidak mampu menghentikan Bai Xiaon. Sebuah sinar sengit muncul di mata Chen Yu, dan dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan lentera terwujud, yang berkembang dalam bola api yang melaju ke arah Bai Xiaon. Pada saat yang sama, dua pembudidaya yang lebih lemah menangis kaget dan jatuh mundur. Namun, Bai Xiaon bergerak secepat kilat, dan hampir seketika pada salah satu dari mereka, di mana ia mengulurkan tangan dengan ibu jari dan jari telunjuk, menyebabkan cahaya hitam yang berkedip-kedip muncul saat ia menjepit jari-jarinya. Pegang cerushing tenggorokan, pembudidaya klan Luo Chen terdekat berteriak, dan kemudian suara retak bergema saat lehernya hancur. Pada saat yang sama, bola api yang panas terik mendekati Bai Xiaon dari belakang, dan jelas tidak ada waktu baginya untuk melompat keluar dari jalan. Seketika, itu menabraknya lautan api meledak, mengelilingi Bai Xiaon, dan menyebabkan Du Lingfei dan Hou Yunfei berteriak dengan khawatir, "Ji Bai Xiaon." Lebih jauh, kultivator yang masih hidup di antara keduanya tampaknya senang melihat Bai Xiaon dikonsumsi oleh api, dan bahkan mulai tertawa. Tapi kemudian sesuatu keluar dari dalam lautan api untuk muncul langsung di depan petani yang tertawa itu. Matanya membelalak, dan sebelum dia bahkan bisa mundur, Bai Xiaon menendang dengan kejam, menghancurkan kepala pria itu ke tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dia benar-benar mati. Pada titik ini, Bai Xiaon terengah-engah, dan matanya bahkan lebih ditembak oleh darah daripada sebelumnya. Luka menggerogoti tubuhnya, dan darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia perlahan-lahan mendongak untuk menatap anggota terakhir klan Luo Chen. Chen Yu ditatap sedemikian rupa menyebabkan jantung Chen Yu berdenyut. Basis budidayanya berada di tingkat ke-8 Qi kondensasi, dan ia bisa dianggap sebagai salah satu terpilih di klannya. Meskipun ia tidak cukup berstatus pangeran mahkota, ia mendapat persetujuan dari patriark dan telah mengalami banyak pertempuran mematikan dengan binatang buas di pegunungan Valenstar. Kemarahan yang mematikan seperti itu telah memberinya kecakapan pertempuran yang luar biasa. Dengan demikian, dia benar-benar memandang rendah para murid dari sekte Stream Roh. Meskipun mereka jauh melebihi dirinya dalam hal status, baginya, pembudidaya dari sekte besar seperti bunga di pot bunga. Meskipun mereka memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa, ketika sampai pada pertempuran hidup dan mati, mereka tidak mungkin bisa menandingi dia. Namun sekarang, Bai Xiaon menyebabkan teror muncul di dalam dirinya. Bahkan, saat mata Bai Xiaon terkunci padanya, dia merasa lebih takut daripada saat dia bertemu dengan binatang buas di pegunungan Valenstar. Tatapan itu mengandung keganasan yang tampaknya ingin mengonsumsinya hidup-hidup, dan menyebabkan dingin menyebar di hati Chen Yu, ketika dia memikirkan fakta bahwa orang ini telah membantai 6 anggota klannya secara berurutan. Dia benar-benar terguncang. Faktanya, apa yang paling tidak dapat dipercaya dari semua adalah bahwa basis kultivasi orang ini hanya berada di lingkaran besar dari tingkat ke-6 Qi kondensasi. Dia terlalu kuat dan cepat. Dia jelas memupuk semacam sihir penyempurnaan tubuh, dan telah mengolahnya ke tingkat yang dia bisa membunuh orang dalam satu pukulan. Lebih jauh lagi, pertahanannya menakutkan. Dia tidak memiliki teknik magis, tetapi kontrolnya terhadap pedangnya sangat luar biasa. Pedang tidak hanya bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, itu didukung dengan kekuatan yang menakjubkan. Dan pedang kayu itu jelas bukan barang biasa. Jelas ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang dapat membunuh seseorang di tingkat ke-6 Qi kondensasi. Orang ini pasti terpilih dari sekte Stream Roh. Kenapa aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Bai Xiaon. Dalam keterkejutannya, Chen Yu merasakan keinginan untuk bertarung membara di dalam dirinya. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan 3 tengkorak giok seukuran kepalan tangan terbang keluar. Ekspresinya sangat serius saat dia memandang Bai Xiaon. Aku meremehkanmu, tapi itu tidak akan terjadi lagi. Mari kita lihat mana yang lebih kuat, teknik magis dari sekte Stream Roh kamu, atau hantu pembunuh klan Luo Chen aku. Bahkan ketika kata-katanya terus bergema, Chen Yu melakukan gerakan mantera, menyebabkan ketiga tengkorak tiba-tiba mulai menjerit dengan cara yang sangat hidup. Mereka juga dengan cepat tumbuh lebih besar, sampai masing-masing setinggi 3 meter.
Kemudian, mereka semua menembak ke arah Bai Xiaon. Napas Bai Xiaon datang dengan celana compang-camping. Pikirannya kosong, tanpa pemikiran apapun. Dia lupa tentang kemungkinan mati, dan satu-satunya yang dia miliki adalah dorongan untuk memotong lawannya. Ketika tengkorak mendekat padanya, dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, lalu melambaikan jarinya, mengirim pedang kayu kecilnya menjerit, untuk bergabung dengan dua pedang terbang biasa. Seketika, sejumlah besar cahaya pedang memenuhi area saat Bai Xiaon memulai tugasnya. Ada juga perisai kecil yang muncul dan mulai terbang di sekitarnya, memancarkan cahaya magis. Beberapa saat kemudian, Bai Xiaon dan pedang terbangnya menghantam tengkorak, menyebabkan suara gemuruh yang besar bergema keluar. Seketika, pertempuran sengit pecah antara Bai Xiaon dan Chen Yu berada di tingkat ke-8 Qi kondensasi, dengan basis kultivasi jauh lebih mendalam daripada Bai Xiaon. Namun, dalam hal kekuatan dan pertahanan, ketika keduanya bertarung, menjadi jelas bahwa mereka hampir genap. Gelombang syok menghancurkan hati Du Lingfei. Dia begitu gugup sehingga tangannya mengepal, dan kukunya meraba telapak tangannya dengan menyakitkan. Bai Xiaon yang menjengkelkan yang dia ingat dari kompetisi tidak terlihat. Dia telah digantikan oleh seseorang dengan urat baja, seseorang yang mampu bertarung dengan Chen Yu dari klan Luo Chen. Aku salah menilai dia. Ini adalah Bai Xiaon yang asli. Dia benar-benar takut mati, tetapi untuk kembali dan bertarung sampai mati seperti yang dia lakukan membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh kebanyakan orang biasa. Ketika dia melihat Bai Xiaon, mata Du Lingfei bersinar dengan kekuatan yang meningkat. Meskipun dia takut mati, hatinya kuat, dan dia punya prinsip. Bahkan jika dia takut terbunuh, dia tidak akan menyerah pada teman-temannya. Booming yang memekakan telinga terdengar terus-menerus. Tidak lama kemudian, dua pedang terbang biasa Bai Xiaon hancur. Hanya pedang kayunya yang tersisa. Namun, ketiga tengkorak itu jauh lebih redup daripada sebelumnya, dan jelas-jelas rusak secara signifikan ketika mereka terbang kembali ke Chen Yu. Bai Xiaon mengambil keuntungan dari peluang yang disediakan untuk meluncurkan serangan lain. Darah menyembur keluar dari mulut Chen Yu saat roach rushing grass milik Bai Xiaon menempel di lengannya. Suara retakan terdengar saat tulangnya hancur. Namun, Chen Yu masih berhasil meludahkan pedang kecil dari mulutnya, yang melesat ke arah Bai Xiaon dan menusuk 1 inci penuh ke bahunya. Bahkan kulit besi tanpa kematian bisa menghentikannya, dan darah segera mulai mengalir. Chen Yu langsung menembak ke belakang, tetapi sebelum dia bisa terlalu jauh, Bai Xiaon, mata merah dan benar-benar mengabaikan luka-lukanya sendiri. Mengejar dengan kecepatan tinggi, wajah Chen Yu terlihat sangat tidak sedap dipandang saat dia mengepalkan rahang di hadapan situasi mematikan yang berkembang. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dan kemudian mengetuk dahinya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Bahkan ketika semua ki dan darah di tubuhnya mulai melonjak hebat, dia menamparkan tangannya ke mahkota kepalanya. Bai Xiaon, seseorang akan mati hari ini, dan itu akan menjadi aku atau kamu. Pada kesempatan lain, Chen Yu pasti sudah berhenti berkelahi. Tapi ini adalah momen kritis bagi klannya, dan dia tahu bahwa dia harus membunuh Bai Xiaon. Dia dengan cepat memuntahkan sebagian dari darah hidupnya, yang dikonsumsi dengan rakus oleh 3 tengkorak. Gold Bloodbath. Dia melolong ketika melepaskan sihir rahasianya. Mata ketiga tengkorak itu mulai bersinar dengan cahaya misterius ketika mereka menembak ke arah Chen Yu dan mulai mengunyah daging dan darahnya dengan marah ketika mereka mencoba untuk menggali ke dalam tubuhnya. Pemandangan aneh menyebabkan Du Lingfei dan Hou Yunfei terkesiap. Secara bersamaan, Chen Yu melolong sedih. Seluruh tubuhnya bergetar, dan ekspresinya benar-benar ganas ketika kabut hitam keluar dari dalam dirinya, mengubahnya menjadi hantu setinggi 3 meter. Mati! Dia meraung, mendorong tangannya saat dia menembak ke arah Bai Xiaon. Kamu akan menjadi orang yang mati. Bai Xiaon melolong. Tangannya melambai dalam gerakan mantra 2 tangan, dan kemudian dia menunjuk ke udara. Energi spiritual bergolak keluar darinya, melesat ke udara untuk membentuk gambar kuali yang mengejutkan. Ini tidak lain adalah Violet Ki Cauldron Summoning. Chapter 55. Violet Ki Cauldron Summoning. Hou Yunfei dan Du Lingfei keduanya terkejut, dan ekspresi keheranan yang intens muncul di wajah mereka. Itu terutama berlaku untuk Du Lingfei. Setelah menguasai seni Likeness in Heaviness, dia tahu betapa sulitnya pemanggilan Violet Ki Cauldron, dan bahwa di semua tepi selatan, hanya beberapa orang yang bisa melakukannya. Gemuruh bergema saat kuali besar menghantam gol. Tanah bergetar saat menjerit dan runtuh menjadi banyak helai kabut hitam yang berkeliaran ke segala arah. Mengungkapkan Chen Yu, darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia membanting ke tanah. Mendongak menatap kuali besar, dia bergumam, Violet Ki? Pemanggilan kuali? Dengan itu, dia berjuang untuk menoleh untuk melihat sekali lagi pada Bai Xiaon sebelum meninggal. Sihir rahasia yang dilepaskannya menimbulkan kerusakan serius pada organ internalnya. Itu, ditambah dengan pukulan dari pemanggilan Violet Ki Cauldron yang menghancurkan bahkan hantu, memastikan bahwa dia tidak punya harapan untuk selamat. Bahkan saat dia meninggal, matanya masih menatap Bai Xiaon. Bai Xiaon memandangi Chen Yu yang sudah mati, dan kemudian tiba-tiba merosot di tempatnya. Energi spiritual internalnya telah terkuras habis, membuatnya pusing dan lemah seperti balon kempes. Dia berdiri di sana, menggigil, bergoyang-goyang, wajahnya pucat.
Dia hampir tidak berani percaya bahwa dia telah benar-benar membunuh semua orang ini. Ketika dia mengingat kembali peristiwa yang baru saja terjadi, dia tiba-tiba merasakan rasa manis yang merupakan darah yang keluar dari mulutnya. Aku berdarah, pikirnya. Aku hampir terbunuh. Di mana-mana terasa sakit, terutama bahunya. Ada juga banyak luka bakar di sekujur tubuhnya yang berdenyut kesakitan. Saat Bai Xiaon berpikir kembali ke pertarungan, rasa takut muncul dalam dirinya, dan dia gemetar. Kenapa? Kenapa aku kembali? Itu sangat berbahaya. Aku mungkin telah kehilangan hidup kecil aku. Aku, Bai Xiaon, selalu berhati-hati dalam semua yang aku lakukan. Bagaimana aku bisa begitu impulsif? Sama seperti stres pasca trauma yang akan melemparkannya ke dalam penyesalan, sesuatu yang sangat lembut namun secara bersamaan dengan kuat melompat ke lengannya. Dia bisa merasakan lengkungan, dan bisa mencium aroma yang lembut. Itu tidak lain adalah Du Lingfei. Awalnya, dia terkejut, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah serius. Memegang Du Lingfei erat-erat, dia dengan tenang berkata, Tetua Sister Du, jangan takut. Dengan Bai Xiaon di sini, tidak ada yang bisa melukai rambut di kepalamu. Bahkan ketika dia berbicara, tangannya tiba-tiba menemukan dirinya bersandar pada permukaan yang lembut dan melengkung. Terima kasih, terima kasih. Dia memancar secara emosional, air mata mengalir di wajahnya. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa entah bagaimana dia berada dalam pelukan Bai Xiaon. Dan kemudian dia menyadari apa yang dilakukan tangannya di belakangnya, dan wajahnya memerah. Dia dengan cepat mundur dan menatapnya dengan marah. Bai Xiaon berdeham, menikmati sensasi yang baru saja dialaminya, dan merenung bahwa Du Lingfei memang pantas dikenal sebagai salah satu wanita paling cantik di tepi selatan. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Ho Yunfei. Bersihkan tenggorokannya, dia tersenyum pada Bai Xiaon. Junior Brother Bai, kita nanti punya waktu untuk memikirkan semua yang terjadi di sini. Klan Luochen pasti akan mengirim lebih banyak orang untuk membunuh kita, dan kali ini kemungkinan besar akan menjadi ahli paling kuat yang mereka miliki di bawah tingkat yayasan pendirian. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Bai Xiaon menggigil. Dia baru saja menggunakan setiap trik yang dimilikinya untuk mengalahkan orang-orang ini. Pikiran siapapun yang muncul yang lebih kuat dari Chen Yu menyebabkan wajah Bai Xiaon menjadi pucat. Melihat kekacauan di sekitarnya, dia langsung mengangguk. Ya, ya, kamu benar, mari kita pergi dari sini, secepat mungkin. Dengan itu, dia langsung mulai melarikan diri. Dia memotong gambar yang sangat berbeda dari petarung ganas dengan urat baja. Namun, kali ini, Du Lingfei tidak merasa menjengkelkan, tetapi sebenarnya agak menarik. Ketika dia mengikuti, dia memikirkan kembali pertarungan ganas yang telah dia lalui untuk menyelamatkannya, dan cahaya di matanya semakin kuat. Ho Yunfei menggelengkan kepalanya. Dengan cepat mengumpulkan tas memegang anggota klan Luochen, dia menyusul Bai Xiaon dan menyerahkannya. Junior Bruder Bai, ini rampasan perang kamu. Bai Xiaon melemparkan mereka ke jubahnya tanpa melihat mereka. Pada titik ini, dia tidak bisa berhenti gemetar, dan hanya bisa memikirkan satu hal, melarikan diri beberapa waktu yang lalu. Kembali di pegunungan Valenstar, di Necropolis klan Luochen, danau darah dikelilingi oleh berbagai simpul yang membentuk formasi mantra. Ketika anggota klan Luochen pertama jatuh ke tangan Bai Xiaon, salah satu simpul itu runtuh, dan darah di dalamnya mengering. Adegan ini menyebabkan anggota klan Luochen menatap dengan kaget. Namun, sebelum salah satu dari mereka dapat bereaksi, hal yang sama terjadi pada simpul kedua, kemudian yang ketiga, keempat dan kelima. Suara gemuruh bergema terus-menerus. Klan Luochen benar-benar syok, dan satu wajah demi satu jatuh. Kemudian, Patriar di tengah danau darah perlahan membuka matanya. Pada saat yang tepat, ledakan terdengar dari simpul yang baru-baru ini ditempati Chen Yu. Aku tidak percaya bahwa Chen Yu baru saja terbunuh. Mereka semua mati. Semua 7 orang yang dikirim telah terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Apakah mereka akan mengejar 2 murid sekte luar rendahan? Mungkinkah sekte Stream Roh mengetahui tentang kita dan mengirim seorang kultivator pendirian yayasan? Para anggota klan Luochen tidak bisa menekan keterkejutan mereka, dan keributan besar langsung pecah bersamaan dengan ekspresi ketakutan dan teror. Pipa, kata suara dingin yang memotong semua keributan. Itu tidak lain adalah Foundation Establishment Patriarch. Suaranya bergema seperti petir, menyebabkan anggota klan lainnya gemetar dan menatapnya dengan gugup. Kesempatan yang menantang surga untuk mengubah takdir kita, untuk mengeluarkan segel dari dalam darah kita, adalah kesempatan yang hanya akan kita temui sekali dalam 1000 tahun, katanya perlahan. Karena keputusan telah dibuat, tidak perlu membiarkan imajinasi kita menjadi liar. Jika seorang penggarap yayasan pendirian telah menginjakan kaki ke dalam formasi mantra keamanan yang telah aku buat, aku akan mendeteksinya. Sampai saat ini, tidak ada penggarap yayasan pendirian telah datang, atau kata-kata telah dikirim kembali. Untuk apa kalian bingung? Ekspresi tak sedap dipandang bisa terlihat di wajahnya.
Kalau bukan karena fakta bahwa dia harus mempertahankan formasi mantra, dia akan secara pribadi pergi untuk memusnahkan Bai Xiaon dan yang lainnya. Namun, jika dia pergi, formasi mantra Inverse Blood, yang merupakan satu-satunya cara klan mereka dapat membebaskan diri dari sekte stream roh, akan melepaskan serangan balasan yang kuat. Meskipun dia mungkin bisa bertahan hidup, sisa klan akan menemukan darah mereka mengalir terbalik, dan akan mati. Tidak perlu seorang penggarap yayasan pembentukan untuk membunuh Chen Yu dan kelompoknya. Kedua murid sekte luar itu entah menyembunyikan tingkat basis budidaya mereka, atau memiliki semacam item sihir langka. Bahkan jika mereka menyembunyikan basis kultivasi mereka, paling banyak, mereka mungkin berada di tingkat ke-8 ki kondensasi. Adapun item magis, semakin kuat mereka, semakin sulit bagi para petani ki kondensasi untuk digunakan. Heng! Mata lelaki tua itu berkilau cerah ketika dia menampar tangannya ke permukaan danau darah. Segera, darah mulai berdesir ketika seorang pria muda bangkit dari dalam, mengenakan jubah berwarna merah darah. Dia sangat tampan, dengan fitur pahat, dan segera setelah dia membuka matanya, mereka bersinar dengan warna darah. Bahkan ketika energinya melonjak, 9 hantu berwarna darah muncul di sekitarnya, yang memancarkan suara tanpa suara. Ketika anggota klan Luochen di sekitarnya melihat pemuda itu, ekspresi gembira bisa terlihat di wajah mereka, dan mereka menggenggam tangan dan menundukkan kepala. Ketika Patriar memandang pemuda itu, matanya bersinar dengan kebaikan dan pujian. Suaranya lembut ketika dia berkata, Hanger, kamu adalah putra mahkota klan Luochen, dan dengan basis kultivasi ki kondensasi tingkat ke-9, kamu adalah ahli kami yang paling kuat di sebelahku. Kamu memenuhi syarat untuk menangani tugas ini. Bawa 9 orang bersamamu, dan bunuh semua murid sekte luar dari sekte stream roh. Pria muda itu mengangguk, lalu dengan dingin menjawab, ya aku tidak akan kembali sampai mereka mati. Dia melompat, dan 9 hantu berwarna darah berubah menjadi kabut darah yang mengangkatnya ke udara. Satu demi satu, dia mengangguk pada 9 anggota klan lainnya. Setelah itu 10 dari mereka pergi. Segera, 10 angka melaju cepat dari rumah klan Luochen. Pria muda bernama Chen Heng kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan kabut darah muncul di bawah semua kaki mereka. Setelah itu mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa karena mereka menggunakan teknik pelacakan darah klan untuk menuju ke daerah di mana Chen Yu dan yang lainnya telah terbunuh. Chen Heng berada di tingkat ke-9 ki kondensasi. Adapun sisa kelompok, 5 berada di tingkat yang sama dengan Chen Yu, tingkat ke-8 ki kondensasi. Sisanya berada di tingkat ke-7. Pasukan seperti ini adalah kekuatan paling kuat yang mampu dikirim klan Luochen saat ini. Setelah waktu yang cukup berlalu untuk membakar dupa, Chen Heng dan kelompoknya keluar dari hutan pegunungan Valenstar untuk muncul di lokasi di mana Chen Yu dan kelompoknya yang terdiri dari 7 orang telah meninggal. Pemandangan yang mengejutkan dari semua mayat menyebabkan wajah 9 anggota klan lainnya berkedip-kedip. Namun, Chen Heng menatap dingin pada mayat. Mayat itu, dan terutama pada mereka yang lehernya hancur, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya misterius. Seorang kultivator perbaikan tubuh. Dia tiba-tiba berkedip-kedip di udara untuk muncul di sebelah mayat Chen Yu. Setelah mempelajarinya dengan serius selama beberapa saat, dia meraih ke bawah, mendorong tangannya ke tanah dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, matanya terbuka. Menarik. Aku bisa merasakan fluktuasi yang masih berlangsung dari pemanggilan Violet Ki Chauldron, yaitu berarti dia secara bersamaan menumbuhkan sihir dan tubuhnya. Dengan kekuatan tubuh kedagingan yang mengejutkan, dan teknik magis yang mengesankan, tidak heran dia menebas Chen Yu dan yang lainnya. Dia harus menjadi salah satu terpilih dari sekte stream roh. Shangguan Tianyu mungkin. Atau apakah dia Lu Tianlei? Sinar brutal muncul di mata Chen Heng, yang di dalamnya muncul keinginan mendalam untuk melakukan pertempuran. Kalian semua memilih arah yang berbeda untuk mencari, katanya, suaranya sedingin es. Begitu kamu melacak mereka, segera kirim aku pesan. Dengan itu, yang lain mengangguk sebagai penegasan dan kemudian menyebar ke berbagai arah. Dengan mendengus dingin, Chen Heng memilih arah untuk mulai mencari, dan terbang. Formasi mantra keamanan sangat luas. Kamu tidak akan dapat meninggalkannya selama setengah bulan ke depan. Kamu orang-orang, sudah mati,